Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fidela Caroline dari kelas manajemen 23A dengan NPM 2341198. Di sini saya akan memaparkan materi tentang supply chain management dari mata kuliah pengantar manajemen. Secara umum, supply chain management adalah serangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pengelolaan, dan aktivitas produk. Dari setiap kegiatan yang telah dijalankan, tentu saja menggunakan strategi biaya yang berbasis efisien, terkontrol, dan mampu meningkatkan keuntungan. Jika merujuk pada salah satu ahli seperti James A. dan Monaji Fitzsimmons, supply chain management membutuhkan pemanfaatan teknologi informasi, artinya perangkat lunak atau software, dibutuhkan untuk mengelola proses bahan baku menjadi bahan jadi, bahkan turut serta dalam pencatatan distribusi produk kepada konsumen. Supply chain management adalah mengatur dan mengelola antara penawaran dan permintaan dengan baik. Jika mampu melakukannya, sebenarnya tidak akan ada masalah-masalah yang muncul. Meskipun begitu, kita perlu tahu apa saja masalah yang termasuk dalam supply chain management, yaitu A. Relasi antara konsumen dan klien. B. Pengadaan barang dengan distributor. C. Level dalam outsourcing. Nah, ketika mengetahui masalah-masalah tersebut, kita perlu mengelolanya dengan baik. Namun, tidak sekedar baik, melainkan juga efisien. Jika itu terjadi, keuntungan akan hadir di perusahaan dan brand manajemen perusahaan tetap terjaga. Supply chain management atau biasa disebut manajemen rantai pasokan memiliki beberapa prinsip. Nah, prinsip ini akan berkaitan dengan alur koordinasi baik itu produksi, hubungan dengan supplier maupun distribusi produk ke konsumen. Bahkan lebih dari itu, koordinasi tidak sekedar fisik melainkan juga maya. Dalam hal ini adalah penyediaan layanan perangkat lunak. Di bawah ini adalah prinsip-prinsip dalam manajemen rantai pasokan, yaitu yang pertama, melihat konsumen berdasarkan kebutuhan atau permintaan. Yang kedua, membangun relasi dengan supplier sehingga minimalisir biaya material. Yang ketiga, menggunakan teknologi informasi untuk menunjang rantai pasokan mulai dari produksi, distribusi, hingga promosi produk. Yang keempat, mengamati target pasar untuk kemudian menjadikan sebagai perencanaan dalam merancang produk. Yang kelima, mengetahui produk yang lebih cocok kepada konsumen. Dan yang keenam, mengelola aliran informasi agar lebih cair dan terarah. Dan yang terakhir, yaitu yang ketujuh, memanfaatkan teknologi informasi untuk mengukur kinerja rantai pasokan sehingga memiliki bahan evaluasi. Perencanaan. Setiap perencanaan membutuhkan sesuatu yang detail. Maka dari itu, perencanaan terbagi menjadi beberapa tahap seperti perencanaan produksi, perencanaan pembelian barang, perencanaan tenaga kerja, dan perkiraan permintaan konsumen. Untuk yang terakhir, tentang perkiraan permintaan konsumen, pebisnis perlu mengetahui jumlah dan jenis produk apa yang dibutuhkan oleh konsumen, sehingga saat melakukan perencanaan sudah sesuai dengan kebutuhan konsumen. Namun, untuk melihat kesesuaian, pebisnis perlu tahu laporan penjualan pada periode sebelumnya. Kemudian, memahami target pasar terkini, apakah ada pergeseran atau tidak. Pengadaan. Ketika mengetahui jumlah dan jenis produk, maka langkah selanjutnya adalah pengadaan. Dalam proses pengadaan, ada beberapa tahapan yang perlu dilalui, seperti pengajuan, persetujuan, hingga pemesanan ke supplier. Ketika hendak melakukan pengadaan, alangkah lebih baik menggunakan perangkat lunak yang memadai. Hal tersebut akan menghemat biaya dan waktu, sehingga bisnis dapat teralihkan ke fokus lainnya.
Sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai supply chain management. Saya Fidela Karolin dari kelas manajemen 23A dengan NPM 234111098. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.